Baik, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian yang menonton ini. Kali ini saya akan mempresentasikan sedikit terkait dengan eh, studi case PNG, eh, salah satu mereknya yaitu Always di Rusia. Presentasi ini untuk memenuhi tugas Global Marketing Universitas Brawijaya. Nah, untuk di Rusia sendiri, kesulitan PNG, PNG sendiri sukses membangun bisnis ini. Merek andalan yaitu Always telah berkembang pesat sejak diluncurkan di Rusia pada bulan Oktober 1995. Dan angka audit terbaru menunjukkan merek tersebut mencapai kepemimpinan pasar pada awal tahun 1998. Ada 4 prinsip yang membangun kesuksesan PNG di Rusia, yaitu yang pertama adalah PNG terdepan dalam persaingan dalam hal komitmen terhadap pasar Rusia. Ini bisa dilihat dari PNG itu tidak hanya masuk lebih awal, tapi PNG masuk dalam skala besar. Kemudian, PNG bersaing dengan produk dan teknologi yang terbaik. Keempat, PNG telah membangun sistem dan proses. PNG juga berinvestasi dalam distribusi dan kemitraan yang ada di Rusia. Kemudian pasar PNG di negara berkembang itu ada di salah satunya di pasar negara berkembang di negara barat dengan memperkenalkan teknologi terbaiknya dengan harga premium sejalan dengan yang berlaku di pasar negara maju. Jadi harganya premium menyesuaikan dengan di pasar negara maju. Kemudian kalau di pasar negara berkembang di negara lainnya, manajemen PNG memutuskan untuk bersaing dengan merek-merek lokal dengan harga lebih rendah. Jadi agak berbeda tata cara PNG ini menetapkan harga, baik itu negara berkembang di barat maupun negara berkembang di lainnya. Nah, pilihan strategi yang dihadapi PNG Rusia dan merek Always. Potensi pasar merek Always diposisikan sebagai merek premium, bukan sebagai penawaran pasar menengah. Dengan pilihan strategisnya, ada 4 pilihan, yaitu yang pertama adalah adaptasi pasar, kemudian yang kedua investasi pabrik di wilayah baru, yang ketiga adalah merancang strategi pemasaran kelas atas, kemudian yang keempat adalah periklanan. Nah, rekomendasi keputusan merek Always yaitu Bersih. Merek seperti Always dianggap premium karena reputasi dan kualitas produknya. Namun, harga suatu merek tidak selalu harus tetap sama di semua pasar. Strategi penetapan harga bisa disesuaikan dengan kondisi pasar. Kemudian disesuaikan lagi dengan daya beli konsumen dan faktor-faktor lokal lainnya. Dalam konteks Rusia, meskipun merek Always biasanya dianggap sebagai merek premium di pasar Eropa Barat, ada peluang untuk menyesuaikan harga menjadi lebih terjangkau di pasar Rusia. Penyesuaian harga ini bisa didasarkan pada analisis pasar lokal, tingkat persaingan lokal, kebiasaan pembelian konsumen, dan preferensi konsumen terhadap harga. Nah, dalam hal bisnis internasional, seringkali perusahaan mengadaptasi strategi penetapan harga mereka agar lebih sesuai dengan pasar lokalnya. Mungkin saja untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih terjangkau di Rusia sambil mempertahankan kualitas yang baik sehingga lebih cocok dengan kebutuhan dan kemampuan beli konsumen di sana. Namun, penting untuk melakukan riset pasar yang cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menentukan strategi harga di suatu negara. Analisis pasar yang
baik dapat membantu menemukan keseimbangan antara menjaga citra merek yang kuat dan menjawab kebutuhan pasar lokal dengan tentunya harga yang lebih terjangkau. Nah, kemudian untuk rekomendasi keputusan lokalisasi yang ada di Eropa Timur. Lokalisasi strategi pemasaran di berbagai negara Eropa Timur berkelanjutan berbagai strategi pemasaran yang diikuti di Rusia dan negara-negara tetangga di Eropa Timur penting bagi tim Rusia PNG untuk dipertimbangkan dalam merumuskan rencana mereka sendiri dengan penerapan pendekatan pemasaran sesuai dengan nuansa dan kebiasaan konsumen dari negara Eropa Timur. Nah, ini penting untuk strategi di internasional. Jadi, pemasar harus mengetahui terkait dengan budaya dan kebiasaan konsumen di setiap negara, tentunya yang selalu berbeda-beda. Kemudian, rekomendasi keputusan rangkaian produk yang ditawarkan di Rusia. Rangkaian produk yang ditawarkan perlu memperluas portofolio Fempro dengan meluncurkan Oldies atau Tampax, merek tampon yang menambah daftar merek P&G melalui akuisisi Tembrand pada tahun 1997. Penting memperluas portofolio dengan menggunakan strategi yang matang, penelitian yang cermat, dan pemahaman yang baik tentang pasar konsumen yang dituju, tentunya dengan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah analisa pasar dan kebutuhan konsumen, kemudian terkait dengan pengembangan produknya, branding dan pemasaran, distribusi dan penjualan, manajemen risiko, perluasan dan evaluasi tentunya, dukungan pelanggan, dan inovasi yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen yang ada di pasar. Oke, next. Nah, ini kita terkait dengan impor paralel. Impor paralel, rekan-rekan perlu ketahui, adalah suatu kegiatan pada saat importir memasukkan barang-barang yang berupa produk otentik atau produk aslinya ke dalam negaranya yang dilakukan secara paralel lalu bersamaan dengan pihak pemegang lisensi yang sah menjual produk tersebut dengan harga yang lebih rendah. Impor paralel yang serius. Masalah ini sangat serius karena berimbas pada pengiriman aktual pada bulan Maret sampai dengan April 1998 menunjukkan penurunan yang mengecewakan dan pengiriman 40% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Munculnya masalah impor paralel dimulai dari perbaikan dalam situasi pasokan. Keberhasilan dalam perbaikan dalam situasi pasokan membawa masalah lain yang tidak diantisipasi. Permasalahan ini disebabkan oleh pengiriman dari jalur distribusi non-resmi. Mengenai hal ini, PNG memiliki sejumlah faktor yang perlu dilakukan untuk mengurangi masalah dari impor paralel, yaitu distribusi dengan jalur yang sesuai. Nah, itu sedikit terkait dengan studi kasus PNG yang bisa saya paparkan. Semoga berkenan dan bermanfaat bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua. Itu saja. Terima kasih.